Oke. Nah kalian gak nanya nih kira-kira Ustazah Army siapa ya tokoh yang menginspirasi Ustazah Army gitu? Siapa tuh Ustazah? Siapa ya? Tapi I remember Ustazah, di setiap perjalanan kita itu pasti nanti kita bakal menemukan titik di mana kita gagal Ustazah. Iya benar. Nah mungkin aja itu cara Allah untuk mengingatkan kita untuk berusaha lebih lagi dan lebih. If it was me, ya pasti sedih banget Ustazah. Tapi I always remember kalau misalnya Allah tuh punya jalan yang lebih baik gitu Ustazah. Kita gak perlu bikin catatan yang panjang-panjang gitu Ustazah, banyak, singkat tapi lengkap. Iya benar. Super kece, aspire to inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Al-Azhar, welcome to Al-Azhar Asy-Syarif Podcast Aspire to Inspire. With me again, Ustazah Army Meidi Tiarni. I am a homeroom teacher of grade 9 Zainab binti Jahsi. Alhamdulillah, well, in this special podcast, I'm with my students from grade 9 Zainab binti Jahsi, and today we will talk about inspiring people to get dream big. Yay! Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, girls. Waalaikumsalam warahmatullahi. How was your day, girls? Pretty good. I'm great Ustazah. Naibak, how are you today? Ya, so far so good Ustazah. Alhamdulillah. And how are you Ustazah? Today I'm feeling good, guys. Oke, nah kalau anak-anak Ustazah kalian semua sehat hari ini, kabarnya baik-baik aja. Nah sekarang saatnya say hi dong dan hello ke sobat-sobat podcast Al-Azhar with full spirit ya. Oke, and don't forget to introduce yourself too. Hi everyone, my name is Denara. Hola, my name is Naila. Hello friends, my name is Sabrina. And we are from class 9 Zainab binti Jahsi. Yeay, give plus. Oke, kakak-kakak dari kelas 9 Zainab binti Jahsi. Nah, before we get to the topic, Ustazah mau ask you something dulu. Jadi, what is your response when kalian dengar about inspiring people or people that have a big dream? Start from Naila dulu deh gitu. Nanti bergilir ke dari Sabrina sampai ke Denara. What is your response when you heard someone talking about the big dream gitu? Karena kan tema kita hari ini adalah inspiring people to get big dream gitu. Nah, start from Naibak first. Oke. I guess my first impression is like, kan big dream itu kayak mimpi besar atau big goals yang ingin seseorang capai kan Ustazah? Iya benar. So maybe if someone talk about that, it's an interesting topic for me. Oke. And then it's cool right when someone mewujudkan their big dreams. Oke, benar sih. Oke, it's according to Naibak. How about you, Bina? Yeah, first I want to say that's cool because kayak ngeliat orang-orang yang kayak Maudy Ayunda tuh kayak keren kali gitu loh Ustazah. Jadi kayak pengen juga kayak Maudy Ayunda. So she is likes ambitious people, smart people, and until she looks more diligent Ustazah. That's good ya. That's cool. Oke, Dena, how about you? First, when I hear about a big dream, my opinion like your future goals or that you want to achieve, and there is many hopes in big dream. Terus tadi kan udah ada beberapa yang di tokoh inspiratif yang disebutin Naila sama Bina, and I hope jadi kita kayak mereka di kedepannya. Oke, ya jadi pengen nih kayak sosok-sosok inspiratif ya, idola kalian gitu ya, dimana mereka itu punya big dreams atau goals yang akan dicapai gitu di kemudian hari ya. Oke, nah jadi kan kita tadi cerita tentang big dreams, so pasti kan kalian punya nih orang atau like people, tokoh milenial yang mungkin menginspirasi kalian untuk punya big dream juga, to have a big dream too gitu. Nah, boleh dong sharing dengan Ustazah dan dengan sobat-sobat podcast Al-Azhar nih, siapa ya kira-kira sosok yang menginspirasi kalian, yang membuat kalian itu pengen lebih sukses dan punya mimpi yang lebih gede nih, dan tell ya the reason tentunya kenapa gitu orang-orang itu menginspirasi kalian. Oke. For me it's Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ya. Oke.
Why Maudy Ayunda? Maudy Ayunda tuh sosok yang menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi. Juga dia dulu join organization and get a lot of achievement when she school in British Jakarta High School. And then she continued her study at Universitas Indonesia. I see. Terus dapat scholarship to Oxford dan sekarang udah menyelesaikan S2-nya di Stanford. Oh, keren ya. It's very cool. She has a good career as a singer and actress, and she has educational stage yang amazing banget gitu kan. Semuanya tahu dia siapa sih yang atau dia gitu. And she is the one of independent woman who has inspired me. Wih, keren banget ya Maudy Ayunda ya. Jadi penyanyi juga apa tuh kira-kira judul lagunya ada Perahu Kertas ya. Dan baru-baru ini dia itu sering diundang talk show ya kan untuk sharing tips sukses ala Maudy Ayunda gitu ya. Nah, itu it's according to Dena. Dena itu tokoh yang menginspirasinya adalah Maudy Ayunda gitu. Nah, kalau Bina siapa? Who's inspiring you, Bina? Nadira Afifah saja. Oh, Nadira Afifah. Who is Nadira Afifah, Bina? Because what really amazed me, dia itu kayak pernah diundang ke Harvard buat deliver speech at her graduation. Dan yang paling keren itu Ustazah, dia itu ngewakilin satu angkatan dia buat nge-speech di depan situ. Dan sekarang dia udah S2 di Department of Global Health and Populations. Ih, keren ya Nadira Afifah. Ini salah satu juga tokoh muslimah ya. Yang ketika dia selesaiin kuliahnya di Harvard, nah dia dapat undangan tuh ya dari Harvard sendiri untuk ngasih pidato atau speech di hari graduationnya dia. Tuh keren banget ya. Iya. Oke. Nah, kalau Naila kira-kira who's inspiring you, Naila? For me, that people is Shirley Anavita. Oh, Shirley Anavita. I see. Why Shirley Anavita? She's so inspiring, Saza. Oh ya. Itu kayak toko milenial yang limited edition gitu, Saza. Oh my god, limited edition ya. Ya benar. Udah education recordsnya bagus, Saza. Terus kayak English public speakingnya itu kayak nggak diragukan lagi. Iya, gitu, keren Saza. banget ya. Kalau lagi berbicara ngasih talk show tuh keren banget ya. Ya, Saza. Nah, terus selain dia mengejar big dream di dunia sebagai motivator, influencer gitu saja, dia juga mengejar big dream dia di akhirat sebagai Masya Allah. Masya Allah ya. Itu tadi yang Nadia bilang paket komplit ya, yang Naila bilang paket komplit dia ya. Oke. Nah, kalian gak nanya nih kira-kira Ustazah Army siapa ya tokoh yang menginspirasi Ustazah Army gitu? Siapa tuh Ustazah? Siapa ya? Jadi ada baru-baru ini yang ngebuat Ustazah itu amazed. Nah, jadi ada Jadi ada seorang wanita juga, dia satu perempuan Indonesia, dia berhijab juga. Nah, kerja di SpaceX milik Elon Musk. Tahu ya SpaceX ya? Untuk apa tuh? Ini roket, ya kan, untuk ke antariksa. Nah, namanya itu adalah Arspita Alamsyah. Nah, saat ini dia itu bekerja dan berkarir di SpaceX Exploration Technology Corporation, atau yang sering kita kenal dengan nama SpaceX. Keren ya, nggak sembarangan orang loh bisa dapat kesempatan untuk bekerja di SpaceX milik Elon Musk. Nah, jadi dia dikenal itu si Arspita. Nah, jadi dia itu sebagai Supply Chain Reliability Engineer sejak bulan Agustus 2021 tahun lalu. Jadi dia itu teknisinya, nak. Keren tuh kan, seorang perempuan tuh jarang yang mau ngambil teknik. Nah, latar belakang pendidikannya si Arspita ini juga keren. Nah, dia menempuh pendidikan sarjananya itu S1 di University of Maryland, jurusan teknik mesin. Keren kan, perempuan ngambil jurusan teknik mesin. Dia out of the box, keluar dari zona nyamannya kita perempuan. Itu dia S1-nya itu hanya dalam waktu 2 tahun aja nih, udah selesai S1, keren ya. Oke, nah kemudian dia lanjut tuh S2-nya di jurusan Supply Chain Management di Massachusetts Institute of Technology. MIT ya, selama sekitar 1 tahun. Jadi dia nggak cuma cemerlang di dunia akademik aja nih si Arspita ini. Jadi dia pernah magang di Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat. Itu selama 1 bulan. Dan juga dia pernah magang di Badan Federal Amerika Serikat. Keren ya. Itu jadi bermimpi itu tidak dibatasi. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk bermimpi yang tinggi gitu. Selama kita berusaha untuk mewujudin mimpi dan cita-cita kita, nothing impossible.
Benar nggak nih? Setuju ya? Iya, oke. Nah itu sosok yang menginspirasi ustazah nih. Oke, nah kalian kira-kira berani nggak challenge yourself to be like the people that inspiring you? Berani nggak kira-kira nih kalian ini nge-challenge diri kalian untuk bisa seperti tokoh yang menginspirasi kalian? Nih, coba ceritain dong. Of course Ya, pengen ya nge-challenge diri kan. Jadi kita pengen juga tuh nunjukin bahwa kita itu bisa gitu. Kalau Bina gimana tuh? Ya, I want to be a success people because I want to gimana ya, saya pengen ngebanggain diri sendiri sama ngebanggain keluarga gitu. Kalau bisa ngebanggain bawa nama negara gitu loh Ustazah. Oke, Masya Allah. Pengen aja gitu challenge diri terus kuliah di luar negeri atau enggak tuh jadi inspirator gitu. Keren ya, Masya Allah. I want to be an independent person dan juga nambah wawasan. Masya Allah, keren banget. Naibak nih gimana nih Naibak? Of course, nih Ustazah. Kan one of our big dream is be success people tuh. Ya benar. Nah jadi kan kalau misalnya terwujud menjadi orang yang sukses, itu kan kita bisa ngangkat derajat keluarga Ustazah. Masya Allah, iya benar-benar ya. Oke, nah kita tadi udah cerita nih untuk inspiring people-nya, kemudian apa yang bisa kita lakukan, pengen gak kita nih nge-challenge diri kita. Nah jadi dari diri kalian sendiri nih, when you want to a big dream, apa yang akan kalian lakukan atau apa yang bakal kalian lakuin untuk mencapai hal tersebut? Apa yang bisa kita lakuin? Coba. Untuk cara mencapainya sendiri tuh kita harus punya big effort and desires from ourselves juga. Terus of course we must learn and practice our English. Study hard, it's important. And we can search a scholarship di beberapa sosial media dan beberapa lembaga atau institusi gitu dan jangan lupa bertawakal. Masya Allah, dan forget ya tawakal kepada Allah, harus ya. Oke, how about you Bina? In my opinion, cara untuk mencapainya itu I must productive in my studying Ustazah. Oke, benar. And don't forget untuk often seek insight karena untuk meluaskan wawasan itu sangat bagus Ustazah. Dan gak juga lupa untuk worship and pray. Karena kalau misalnya kita effort without prayer sama aja kita kayak arrogant ke Allah gitu Ustazah. If kalau misalnya kita prayer without effort itu kayaknya kita bohong gitu loh. Oh ya keren ya quotesnya Bina ya guys ya. Effort without prayer is just as arrogant ya kan. But if prayer without effort is a lie, kebohongan. Iya juga sih, benar. Nay, how about you Nay? For me Ustazah, usaha yang dapat kita lakukan dari sekarang itu yang pertama itu yang pastinya study hard Ustazah. And seek more knowledge Ustazah. Nah, untuk mencari knowledge itu Ustazah, pasti kan kita butuh practice English Ustazah. Yes, karena banyak knowledge itu yang dari global itu pakai bahasa Inggris Ustazah. Ya benar. Nah, setelah itu yang kedua itu ikhtiar, try your best and don't forget to pray to Allah. Ya benar ya. Jadi atas semua effort kita yang udah kita lakuin, nah yang terakhir kita serahkan kepada Allah untuk the resultnya ya kan. Effortnya dari kita, di resultnya kita minta ada pertolongan dari Allah. Benar ya, generasi muslimah intelektual ya, Masya Allah, tepuk tangan. Oke, nah itu guys cara mereka Sabrina, Denara, Naila itu untuk membuktikan bahwa mereka itu punya mimpi yang besar versi mereka dan ala mereka. Oke, nah kalian kan punya dream big nih, ya kan? Ya, pasti setiap orang punya nih cita-cita dan keinginan besar. Kemudian kalau sekiranya nanti di perjalanan sepanjang jalan perjuangan kalian ini, kalian itu menempuh dan menghadapi suatu kegagalan. Jadi ada suatu masa misalnya kalian ini failed, gagal di dalam meraih mimpi. Mimpinya kan banyak kan, mungkin ada 100 mimpi, mungkin di step yang kelimanya kalian mengalami kegagalan gitu. What should you do gitu? Apa yang akan kalian lakukan kira-kira ketika kalian face the failed gitu, menghadapi kegagalan? Coba. Kalau anak Ustazah pasti pertama itu kayak ngerasa down, sedih gitu kan. Iya ya, namanya manusiawi ya, sedih pasti pertamanya ada ya. Yes. Nangis gak Nay? Nangis gak kira-kira nih? Mungkin Ustazah. Mungkin ya, oke. Nah, tapi
I remember Ustazah. Nah, di setiap perjalanan kita itu pasti nanti kita bakal menemukan titik di mana kita gagal Ustazah. Iya, benar. Nah, mungkin aja itu cara Allah untuk mengingatkan kita untuk berusaha lebih lagi dan lebih berdoa lagi kepada Dia Ustazah, kepada Allah Ustazah. Iya, benar ya. Nah, biasanya itu Ustazah kalau ada sedih, Ana itu nyari teman Ustazah biar cerita-cerita, sharing Ustazah. Oh, sharing, suka curhat Naibak ya kalau lagi sedih ya. Iya, benar. Supaya hilang sedihnya, jadinya nggak sedih lagi deh, gitu ya. Setelah itu Ana itu coba untuk mengevaluasi diri dari kegagalan Ustazah. Oh, kira-kira apa yang kurang ya, gitu ya. Tapi nggak menyalahkan diri karena karena gini nih gitu sampai depresi down berhari-hari gitu enggak ya. Oke, berarti kalau Naila nih kalau lagi sedih dia cari teman. Dena sama Bina siap-siap ya dicari Naila kalau lagi sedih ya, curhat ya. Kemarin udah ya. Baru curhat ya Naibaknya ya Bina ya. Nah, oke, gitu kalau Naila. Dia kalau sedih atau gagal dia coba sedih dulu gitu, dia lampiaskan perasaan sedihnya karena perasaan sedih itu kan normal ya, manusiawi ya. Kita nggak boleh tekan perasaan sedih itu, tapi jangan berlarut-larut. Setelah sedih kemudian Naibak itu coba quality time sama teman-teman, curhat ya kan. Setelah itu dia evaluasi untuk bangkit kembali gitu. Nah, itu menurut Naila. Kemudian kalau Bina gimana Bina? If it was me, ya pasti sedih banget Ustazah. Tapi I always remember kalau misalnya Allah tuh punya jalan yang lebih baik gitu Ustazah. Oh, ketika gagal satu pasti ada jalan lain gitu ya. Jadi kalau misalnya Allah ngasih sesuatu ke kita tuh just be berhusnuzon aja lah Ustazah gitu. Oh gitu ya. Karena husnuzon ya. Iya. Kalau misalnya anak kayak gitu Ustazah, udah mulai kayak ada rasa pengen bangkit lagi gitu dari kesedihan itu dan pengen coba lagi Ustazah kayak gitu. Oh gitu ya, gitu. Jadi selalu percaya bahwa setiap kegagalan itu pasti ada pintu kesuksesan lain yang terbuka gitu ya Bina. Dan mencoba husnujon ya atas segala apa yang terjadi. Masya Allah, benar sih ya kan. Semua yang terjadi pasti ada alasannya. Oke, how about you Dena? It must be sad Ustazah. Pasti sedih karena kayak apa yang udah kita usahain terus tiba-tiba kayak langsung jatuh gitu Ustazah. Tapi terkadang failure atau kegagalan itu kita butuhin di proses untuk menggapai our success gitu, kesuksesan kita. Benar. Tapi kalau misalnya kita setelah gagal nggak bangkit lagi itu juga terus kita ngedown sama aja bohong gitu, nggak bisa gapai kesuksesannya. Iya benar. Jadi kita harus bangkit lagi terus mungkin usaha kita kurang cukup baik, jadi kita harus up lagi usahanya, harus kita lebih banyak lagi loh usahanya. Iya, oke benar. Jadi kegagalan itu merupakan suatu proses ya Nak ya. Nah itu yang harus kita pahami gitu, bahwa ketika kita mau meraih mimpi-mimpi dan goals kita, kalau di tengah jalan kita jumpai rintangan berupa kegagalan, jadikan kegagalan itu sebagai proses untuk jadinya lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi jangan gara-gara satu kegagalan menutup diri nih gitu, langsung jadi introvert, gak mau coba yang lain lagi gitu ya. Oke, nah itu tuh dari teman-teman kelas 9 Zainab binti Jasi nih, sobat-sobat podcast Al-Ajar gitu. Jadi ketika mereka gagal, ketika mereka mengalami failure atau fail gitu, mereka melakukan seperti yang disampaikan tadi nih. Oke, nah kita udah cerita tentang big dream, kita udah cerita tentang sosok yang menginspirasi gitu. Kemudian kita udah tadi sampaikan bagaimana kalau kita mengalami kegagalan, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalian kan di sini sekarang kelas 9 ya, kakak-kakak kelas 9. Otomatis kan cara belajarnya itu harus lebih kenceng dong dibandingkan yang lain. Nah, mungkin anak-anak Ustazah di sini boleh bagiin life hack belajar versi kalian gitu, agar mungkin teman-teman yang lain dan sobat-sobat podcast Al-Azhar ya bisa tahu nih life hack belajar ala Kak Bina, Kak Dena, dan Kak Naila Bakti. Who on first? Coba siapa? Bina. Oke. Gimana nih life hack belajar versi Bina? Kalau versi Ana sih Ustazah, first kita harus niat dulu, karena kalau misalnya nggak niat pasti agak ya ngumpulin niat dulu ya. Karena mau gimana pun kalau udah niatnya belum ada, nggak ada itu ya sia-sia. Benar-benar niat yang penting. Don't bring stress Ustazah, jangan stres Ustazah. Jangan stres ya. Santai aja. Tapi jangan santai, tapi misalnya sebelum ujian tuh 1 hari sebelum ujian baru belajar gitu Ustazah, bukan kayak gitu caranya. Oh, nggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman sobat podcast Al-Azhar, kata Kak Bina nih nggak cocok nih 1 hari sebelum belajar. Di situ baru dibuka semua bukunya, nggak akan dapet ya. Nggak bisa ya, tapi diulang, continue ya belajarnya. Iya benar. Yang kedua, maka dari itu kita kayak harus buat
study schedule saja. Study schedule. Ya, biar kayak lebih tertata gitu saja, biar lebih produktif gitu kita belajarnya. Buat yang ketiga itu Ana Ustazah kalau misalnya memahami suatu pelajaran itu sambil ditulis Ustazah. Jadi sambil lebih ditulis. nempel di benar-benar ya. Buat yang terakhir kalau misalnya kita udah nulis Ustazah itu kita read again and then explain sama tutup buku, baru that's it Ustazah. Gitu nih, life hack belajar ala Kak Bina ini yang pertama dia niat dulu. Dia kumpuli dulu niat, kemudian jangan dibawa stres ya. Gitu kan, nggak boleh stres tapi nggak boleh santai banget ya. Jadi harus enjoy gitu. Nah kemudian katanya buat study schedule biar lebih produktif. Kemudian kalau ada pelajaran langsung writing ya nak. Karena memang kan itu secara responsif dia langsung masuk ya. Ketika kita tulis itu pasti ada respon alami, langsung kita bisa mengingat. Nah benar, kemudian baca lagi, kemudian explain sambil bukunya tertutup. Oke, nah itu life hack yang pertama tuh dari Kak Bina. Oke, kalau dari Kak Naila, what's life hack of Kak Naila Bakti? Coba. Pertama ya Ustazah, biasanya Ani tuh habis belajar itu make a note Ustazah. Make a note langsung ya. Nah tapi menurut Ani itu make a note itu gak mesti yang terlalu meriah kayak gimana Ustazah. Yang penting itu rapi, dapat dipahami Ustazah. Oke, kayak keyword gitu bisa gak sih kira-kira ya? Benar. Nah setelah itu kalau misalnya pelajaran itu jangan tok dihafal gitu Ustazah. Iya benar, difahami ya, benar ya, jangan dihafal gitu, karena kata menghafal itu ya ketika kita udah nggak ini lagi udah hilang gitu. Kalau kita pahami berarti kita ngerti gitu ya. Oke. Nah terus kalau misalnya untuk matematika, fisika gitu biasanya Ustazah habis belajar itu Ustazah Ani tuh nyari soal yang kayak di materinya gitu Ustazah. Nyari the similar question with the material ya. Oke. Kemudian dikerjain gitu. Oke. Kemudian kira-kira apa lagi Kak Nay? Ya seperti yang dibilang Bina Ustazah, kita buat study schedule gitu. Study schedule ya. Oke. Jadi kalau untuk Kak Naila nih tadi life hack belajarnya yang pertama itu langsung make a note gitu dengan keywordnya masing-masing agar materi yang sudah dijelaskan itu mudah dipahami gitu. Dan jangan selalu dengan kata menghafal gitu, tapi pahami materi apa yang disampaikan. Kemudian sama seperti Kak Bina yaitu make a study schedule. Karena itu sangat penting ya guys ya. Benar sekali, study schedule itu sangat penting gitu untuk kita sebagai pelajar gitu, sebagai students. Oke, the last one is Dena. How about you Dena? Ini Ustazah, kalau misalnya untuk life hacknya gitu, pertama pasti kita buat catatan dulu Ustazah, karena dengan melihat kita catat ulang di buku terus kita sebutin lagi kata-katanya itu bisa buat kita cepat ingat Ustazah. Terus juga kita nggak perlu bikin catatan yang panjang-panjang gitu Ustazah, banyak, singkat tapi lengkap. Iya benar. Terus beberapa yang penting itu di highlighter atau di stabilo, terus bikin sticky note gitu Ustazah. Ya sama ya, hampir sama ya. Itu kalau kira-kira model pembelajaran yang seperti kayak audio gitu, kalian sering nggak ya? Kira-kira kalian sampaikan, kalian record suara kalian dengan kalian menyampaikan materi, kemudian nanti every time everywhere kita bisa dengerin. Efektif nggak ya kira-kira itu ya? Bisa nggak kira-kira ya? Bisa ya untuk pelajaran tertentu gitu. Tapi kalau kayak eksak itu kayaknya sulit ya. Oke. Nah itu tadi Sobat Podcast Al-Azhar life hack ala kelas 9 Zainab gitu. Jadi tips dan kiat-kiat cara belajar mereka itu nah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke. Semoga life hack dari mereka juga bisa diamalkan dan bisa diikutin oleh teman-teman dan podcast dan Sobat Podcast Al-Azhar Asyarif ya. Bisa ya berbagi ya gitu. Jadi mana tahu kan apa yang kalian sampaikan bisa diikutin oleh teman-temannya yang lain. Nah, oke. Nah, jadi itu guys untuk cerita tentang podcast kita hari ini, topik podcast kita hari ini. Seru ya kira-kira ya? Seru? Oke. Nah sobat-sobat podcast Al-Azhar, nggak terasa nih bincang-bincang kita kali ini udah mau berakhir. Jadi untuk tema kita hari ini kita cerita tentang inspiring people dan dream big. Jadi semoga sobat-sobat podcast Al-Azhar bisa mengambil inspirasi dari apa yang sudah disampaikan oleh
teman-teman atau dari kelas kakak-kakak dari kelas 9 Zainab binti Jahsy. Nah, jadi sampai ketemu di podcast Al-Azhar Asy-Syarif yang selanjutnya dengan saya Ustazah Arfi dan dari kelas 9 Zainab binti Jahsy jikalau ada kesempatan lagi. Oke, untuk mengakhiri podcast hari ini, let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Bye bye guys. Bye bye. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.